Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ansori, NIM 106200077, kelas HTN 6C. Pada kesempatan ini di mata kuliah Hukum Acara Perdata semester 6 ada beberapa hal yang menjadi pokok bahasan ya. Di antaranya yang coba ingin saya ulas adalah yang pertama tentang gugatan dan permohonan. Jadi ada perbedaan antara gugatan dengan permohonan. Nah, perbedaannya itu apa saja? Pada gugatan itu ada dua pihak ya, yaitu penggugat dan pihak tergugat. Kemudian pada gugatan itu ada perkara yang disengketakan. Nah, itu dia pada gugatan. Sementara pada permohonan tidak ada sengketa, kemudian tidak ada para pihak, artinya tidak ada pihak kedua untuk yang digugat gitu kan. Dan biasanya permohonan hanya berbentuk permohonan misalnya izin untuk suatu hal, misalnya izin berpoligami atau misalnya izin yang lainnya, izin untuk menikah ya di usia dini biasanya juga berbentuk permohonan. Itu dia salah satu materinya tentang perbedaan antara permohonan dan tuntutan ya. Kemudian selanjutnya ada materi tentang perdamaian. Nah, dalam hukum acara perdata dikenal istilah perdamaian. Nah, ketika bersengketa dua belah pihak, kemudian ada kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka dibuatkan akta perdamaian oleh pengadilan itu sendiri. Jadi ketika ada dua belah pihak yang bersengketa kemudian bisa didamaikan di pengadilan, maka selanjutnya dibuatkan akta perdamaian di pengadilan. Nah, namun jika upaya damai yang dilakukan di awal ini tidak berhasil, maka pengadilan atau hakim itu melanjutkan ke persidangan dengan pemeriksaan perkara yang menjadi tuntutan. Itu dia tentang upaya perdamaian dalam sebuah sengketa perdata. Jadi artinya perdamaian bisa juga dilakukan di pengadilan dalam proses perdata. Selanjutnya saya akan coba membahas tentang bagaimana proses peradilan, hukum acara peradilannya di sengketa perdata di pengadilannya. Nah, prosesnya biasanya ini dalam sidang pertama itu hakim biasanya membuka sidang dan mengatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Kemudian selanjutnya hakim memastikan identitas penggugat dan tergugat ya sesuai KTP, sesuai identitas yang ada. Kemudian di sidang pertama ini biasanya hakim menghimbau untuk dilakukan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa. Nah, jika kedua pihak bersepakat untuk damai, maka di sidang kedua dibuat akta perdamaian oleh pengadilan. Namun jika tidak berdamai, maka dilanjutkan dengan sidang, yaitu jawaban dari tergugat ya, setelah penggugat menyampaikan gugatannya. Kemudian di sidang ketiga ini biasa disebut dengan replik ya. Replik itu adalah penggugat menyerahkan tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Jadi setelah tergugat memberikan jawaban, maka sidang selanjutnya adalah replik, yaitu penggugat itu menanggapi apa yang menjadi jawaban dari tergugat. Nah, sidang keempat itu duplik. Tergugat itu menyerahkan duplik atau tanggapan dari tergugat atas replik penggugat. Jadi tergugat itu menyerahkan tanggapan atau dupliknya ya atas replik penggugat tadi. Jadi terus saling jawab menjawab dalam persidangan itu. Di sidang kelima
itu adalah pembuktian penggugat. Jadi penggugat mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang kuat atas gugatannya. Kemudian sidang selanjutnya adalah pembuktian tergugat. Ya, terjadi tergugat juga menyiapkan bukti-bukti untuk menyangkal apa yang menjadi bukti dari sang penggugat. Kemudian pada sidang selanjutnya atau sidang ke-7, penyerahan kesimpulan dari penggugat dan tergugat kemudian diserahkan ke sidang. Kemudian di sidang ke-8, hakim membaca putusan hakim dan ditutup dengan mengetuk palu 3 kali. Selanjutnya para pihak yang bersengketa diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan apakah banding atau menerima putusan hakim. Baik, jadi demikian ini beberapa hal yang menjadi materi pokok di hukum acara perdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.